Ngomong. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah sabar menunggu pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman dari tim Jerman Consulting. Mohon maaf karena sedikit keterlambatan gitu ya, karena tadi ada gangguan teknisnya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar sama-sama di sini. Oke? Perkenalkan, saya Nanda Putri Adining Tias yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai LGBT dari segi psikologis. Ini adalah salah satu webinar dari webinar series Your Mind Consulting. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin ajak teman-teman untuk perkenalan singkat mengenai Your Mind Consulting. Bisa dibantu dulu untuk video profilnya? Oke, begitulah profil singkat dari Your Mind Consulting. Jadi Your Mind Consulting adalah sebuah platform gitu ya, sebuah lembaga yang melayani psikologi gitu, baik dilayani secara online maupun secara offline gitu. Nanti kalau teman-teman merasa tertarik untuk eh, apa ya menggunakan jasa Your Mind Consulting, nanti silakan hubungi kontak dari adminnya ya. Oke, eh, tanpa berlama-lama, eh, kita bisa langsung sapa dulu pemateri pada malam hari ini. Mbak Meti ada di sini. Halo, selamat Halo, malam Mbak Meti. Oke, malam hari ini kita belajar terkait dengan LGBT ya Mbak, dari segi psikologis gitu. Nah, mungkin saya ngasih tahu ke teman-teman juga, nanti ada kesempatan teman-teman yang aktif mengikuti diskusi akan mendapatkan eh, free counseling gratis gitu ya. Satu orang yang beruntung mendapatkan satu sesi counseling gratis dengan psikolog kami gitu. Oke, sebelum ke materi, saya sampaikan dulu profil pembicara malam hari ini. Ya, beliau adalah Kak Meti Tri Nurnuzulawati, seorang psikolog klinis eh, yang menempuh pendidikan di S1-nya 2010 sampai 2015, kemudian melanjutkan magister di 2018 sampai 2022. Di sini ada beberapa skillnya dari konseling, psikoterapi, behavior modification, coaching, dan sebagainya. Nah,
ini juga Kak Meti juga pengalaman di beberapa tempat, internship di Rumah Sakit Jiwa Surakarta dan juga Puskesmas Bantul. Kemudian pernah juga menjadi teacher. Saat ini menjadi psikolog klinis di Halodoc, Klik Dokter, dan juga merupakan founder dari Your Mind Consulting. Gitu. Nah, tadi ada yang tanya, dapat sertifikat atau enggak? Ya, malam hari ini semua teman-teman yang hadir, yang mengikuti dari awal hingga akhir akan mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Oke, Kak Meti, apakah malam hari ini sudah siap untuk ngobrol-ngobrol bersama teman-teman? Bismillah. Oke. Kalau begitu, waktu dan layar saya persilahkan. Kalau hari ini digunakan dari psikologi. Hmm, kita harus tahu dulu ya, apa sih arti LGBT? Nah, LGBT mengacu pada orientasi seksual yang diartikan sebagai pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu yang individu lain dengan jenis kelamin tertentu seperti heteroseksual, lesbian, homoseksual, dan biseksual. Maaf, Kak Meti, suaranya agak kecil, Oh, suaranya kecil. agak kurang jelas. Iya, Oke. Nah, di sini kita harus memahami perbedaan ya. Uh, Seks itu sudah jelas belum ya? Sudah gede udah suaranya. cukup sih. Oke. Oke. Seks merupakan status biologis atau jenis kelamin ya. Jadi ada perempuan dan laki-laki. Sedangkan kalau gender itu sikap, perasaan, dan perilaku yang diasosiasikan oleh budaya dengan jenis kelamin biologis seseorang gitu. Sedangkan identitas gender nih, perasaan seseorang tentang dirinya sendiri sebagai laki-laki, perempuan, atau transgender. Sedangkan orientasi seksual merupakan jenis kelamin seseorang yang membuat seseorang tertarik secara seksual dan romantis. Oke, nah sejarah ya LGBT di DSM DSM itu seperti PPDGJ ya, cuman di sini itu versinya dari APA. APA itu dari Amerika itu, Asosiasi Psikolog Amerika ya. Oke, di sini itu ada DSM yang pertama ya, menyatakan bahwa homoseksual terdaftar sebagai gangguan kepribadian sosiopat. Sosiopat itu gangguan ya antisosial gitu kan, dan seperti pengabaian terhadap orang lain gitu ya. Kemudian ada untuk yang DSM-2. Nah, di DSM-2 ini ya masih nih LGBT masih termasuk ya gangguan jiwa gitu. Ya, kemudian ada DSM-2. Jadi DSM ini ya itu direvisi-revisi karena terdapat beberapa banyak penelitian. Jadi berdasarkan penelitian nanti ada lagi gitu penelitian lagi, nanti direvisi lagi seperti itu ya. Kemudian DSM-2 1974 ya, di sini itu homoseksual tidak lagi kategori kelainan, tetapi ganti diagnosanya jadi orientasi seksual. Kemudian DSM-3. Nah, DSM-3 itu homoseksual ya dikategorikan gangguan orientasi seksual menjadi gangguan identitas gender. Kemudian
DSM 3RR itu revisi ya. Jadi homoseksual dihilangkan, digantikan kelainan seksual ya, tetapi tidak disebutkan secara spesifik gitu. Kemudian nah, DSM 5 ya sudah tidak termasuk gangguan mental gitu. Nah, apakah LGBT itu termasuk gangguan jiwa? Nah, sekarang kita lihat nih, ya, kita lihat kepada dimensi gangguan jiwa itu sendiri. Nah, nanti teman-teman coba sekarang kita bayangkan gitu ya, di depan kita gitu ya, sedang ada orang yang mengalami LGBT. Nah, di sini apakah orang tersebut mengalami tekanan, stres? Nah, untuk tekanan itu kan tergantung personal, gitu. Jadi bisa iya, bisa tidak. Ini untuk poin yang pertama, gitu ya. Dan di poin pertama, apakah dia mampu menjalankan tugas-tugas kesehariannya? Nah, yang terlihat ya, kita masih bisa melihat nih, ya kaum LGBT itu masih bisa bahkan sudah mencapai aktualisasi diri gitu ya. Kalau di luar negeri ya di barat itu sudah mungkin dia sudah punya sudah jadi pengusaha model gitu ya, itu banyak sekali yang seperti itu. Kemudian jadi ini tergantung dari kepribadiannya juga. Oke. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu kerusakan ya. Kerusakan ini sering sekali tekanan yang berlebihan yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi optimal, bahkan mencapai fungsi rata-rata. Oke, di sini kita harus tahu nih, ya. Misalnya kita diciptakan sebagai manusia pada umumnya, gitu ya. Fungsinya seperti apa? Ya, fungsinya mungkin bermanfaat bagi orang lain dan jenis kelaminnya, misalnya contoh saya sebagai perempuan gitu ya, saya melahirkan gitu kan, kemudian eh, saya bisa menyusui. Nah, di situ apakah iya atau tidak gitu kan. Nah, kalau orang yang mengalami LGBT kemungkinan besar itu tidak berfungsi secara optimal ya. Kemudian poin yang ketiga ya, resiko terhadap diri sendiri ya, dipicu dan mengacu pada bahaya ancaman terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi saya di sini tidak menghakimi atau mendiskriminasi. Jadi kita bareng-bareng analisa ini gitu ya. Kita bayangin ada orang yang mengalami LGBT itu seperti apa. Atau misalnya pada diri saya gitu ya. Oh, ya gimana ya? Saya kayak gini nggak ya? Apa iya saya termasuk seperti ini? Gitu loh. Ya, oke. Okay. Resiko ya. Jadi resiko ini bahaya nggak nih? Mengancam kesejahteraan seseorang nggak? Gitu. Nah, ini nanti kita bahas setelah dari sini ya. Itu ada paparan-paparannya dan yang jelas di sini tidak mendiskriminasi. Kita belajar sama-sama. Oke. Okay? Kemudian ya, nanti untuk poin ini akan terjawab setelah slide ini. Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima. Nah, di sini ya dari poin, maksud saya dari agama, sosial, budaya, ya baik mungkin kalau di Barat berbeda dengan di Indonesia. Makanya di Indonesia itu menggunakan PPDGJ, tetapi PPDGJ itu mengacu pada DSM, gitu ya. Nah, dipengaruhi oleh ya 5 agama juga yang ada di tiga budaya. Gitu. Ya, jelas di sini ada poin ini sangat ini ya melengkapi ya untuk
orang yang mengalami LGBT. Oke, nah di dalam PPDGJ ya, jadi LGBT ini ya termasuk ke dalam gangguan mental gitu. Dari mungkin di sini ada teman-teman sejawat saya yang mengikuti ya. Ini ada di F66 nih, gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Ya, oke. Kemudian, nah, apa saja sih faktor penyebabnya? Nah, di sini nanti akan terjawab nih yang tadi saya bilang ya. Nah, menurut Freud sama Amina, oke, di sini ada yang jelas faktor media, kemudian keluarga, ya mungkin keluarganya toksik atau mungkin uh, keluarganya membebaskan, itu juga kan tergantung pola asuh. Nah, nanti ada lagi. Kemudian ada faktor hormon, faktor ketidakpuasan seks dengan pasangan, faktor genetik, faktor kebebasan seksual, faktor lingkungan, budaya, faktor prinsip hidup, moral, dan akhlak, dan lemahnya pengetahuan agama. Oke. Nah, ini ada dari apa Erikson ya. Nah, dari teori Erikson itu ya ada teori biologi sama teori psikososial. Nah, ini juga termasuk penyebabnya nih. Ada faktor genetik, ada faktor hormonal. Faktor biogenetik itu kelainan otak gitu. Kemudian ada teori psikososial, pola asuh, trauma kehidupan, dan pengalaman pertama. Oke, nah kita lihat video ini ya. Ini ya, di sini kelihatan sekali ya dari video ini menyatakan bahwa di sini faktor penyebabnya apa? Pertama, ya tadinya kan dia straight nih, ya kemudian bisa menjadi biseksual bahkan gay gitu, ya. Kira-kira ini karena apa nih? Yang jelas karena faktor lingkungan, ya lebih kepada faktor eksternal. Mungkin kalau faktor internalnya ada lagi, mungkin ada genetik. Nah, itu sebagai penyebabnya. Cuman yang mendorong, ya, yang menjadi tambahan dukungan atau pemicunya mungkin dari faktor eksternal itu seperti lingkungan, media, ya, kemudian pola asuh juga gitu, atau mungkin adanya trauma kehidupan. Jadi di sini bisa terlihat ya, jadi yang tadi strike bisa biseksual, terus kembali lagi gitu kan. Nah, kemudian di sini uh, nah, sedangkan di video ini ya, orang tua sudah melabelkan gitu, uh, sudah melabelkan bahwa anak ini ya anaknya nantinya akan menjadi, oh dia itu akan menjadi gay loh gitu. Nah, ini termasuk ke dalam pola asuh ya. Jadi apa ternyata ada loh di luar negeri barat seperti itu karena dukungan dari budaya di sana gitu. Dan kembali lagi gitu ya, DSM, kenapa sih DSM bisa sampai mengeluarkan ya? Alasannya apa? Nah, kemarin itu uh, sorry maksud saya tuh dulu itu di DSM itu dia itu uh, ada demonstrasi ya, demonstrasi besar-besaran. Jadi demonstrasi besar-besaran itu mengenai tentang hak asasi manusia. Nah, di situ
Akhirnya ada perdebatan nih. Nah, akhirnya memutuskan untuk keluarlah dari situ gitu. Oke. Nah, ini dampak-dampaknya nih. Wah, ternyata LGBT itu ada dampaknya juga ya. Nah, yang pertama itu apa? Kesehatan ya. Kesehatan fisik ya. Itu mengalami penyakit kelamin menular. Mungkin bisa aja singa dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada HIV dan AIDS. Oke. Okay. Nah, kalau secara psikologis, mental gitu ya, itu masalah kejiwaan dan perilaku. Kemudian ada dampak secara sosial dan negara nih, melanggar nilai sosial dan populasi berkurang. Iya dong, kenapa? Maaf ya, sekarang udah trennya child free gitu. Ditambah uh, banyak nih orang-orang yang mengalami LGBT. Nah, gimana tuh? Nambah ya apa ya? Maksudnya uh, sudah ada tren satu ditambah banyak banyak orang yang mengalami penambahan LGBT ya. Anak-anak itu dari mana kalau misalnya nggak dari heteroseksual gitu kan nggak mungkin juga kalau misalnya dia bisa menghasilkan anak gitu kan gitu. Oke. uh, Sekarang dari dampak dari pendidikan gitu kan itu generasi bangsa menjadi buruk. Nah, nanti ada lagi nih videonya. Kemudian keamanan, ya terjadi pelecehan seksual, zina, sodom, dan pemerkosaan, dan juga sampai pembunuhan. Nah, okay. Nah, ini ada video dan dia itu mengalami HIV AIDS gitu kan. Sorry, baru HIV. Kalau AIDS itu udah tinggi ya, udah parah banget. Setelah HIV baru AIDS. Nah, kita dengerin ya. Dan dia pengen sharing gitu di TikTok. Bener-bener ya media itu udah luar biasa. Oh, sorry, Mas. Oke, ya. Oke, jadi dia itu cerita nih, ya. Dia itu habis main nih sama pasangannya laki-laki. Dia kan gaya. Kemudian ternyata ya, pasangannya oh, itu apa memiliki HIV, sorry HIV ya. Kemudian setelah itu dia berhubungan yang terjadi ya ditularkan gitu sama pasangan begitu sih. Nah, kalau untuk video yang ini ya, Dokter Inong gitu ya menjelaskan bahwa pertama kali kasus LGBT itu, sorry, pertama kali kasus HIV itu ya dari LGBT ini dari gay gitu ya. Jadi uh, ada penelitian, tapi penelitian ini tuh dibungkam gitu kan. Ya balik lagi ya ke barat karena mungkin apa hak asasi juga, kemudian ya banyak hal lah politik juga gitu kan. Nah, uh, ada yang bilang juga karena orang kulit hitam main sama monyet gitu ya, kera gitu. Nah, sebetulnya itu karena awal pertama kali itu dari gay ini. Ada kayak
Nah, ini ada kasus lagi nih. Jadi ini seorang mahasiswa UNY ya. Jadi awalnya itu dia itu mau meneliti tentang LGBT. Nah, di sini sebenarnya rektornya itu tidak apa ya, tidak menyetujui karena apa yang ditakutkan akan menjadi seperti ini. Nah, kita dengar. Nah, Mencoreng dunia pendidikan di oke. Dari video ini, jadi ini itu ibu dengan pasangannya yang eh, lesbian gitu ya, yang ibunya ini itu punya anak. Nah, anaknya itu dipaksa mengemis, kemudian sering banyak melakukan kekerasan gitu ya. Mereka udah tinggal bersama gitu di satu rumah gitu. So, kita dengerin aja. Eh, luar biasa ya, dari semuanya gitu ya, miris banget. Coba kita dengarkan. Kota Pariaman dipanggil orang tuanya pekan ini. Penelusuran dan pemeriksaan dari grup WhatsApp yang bernama Panta Group, pelajar ini sudah jauh melanggar aturan dan norma agama. Di antara mereka yang ada diduga terlibat dalam permainan seks bebas seperti pasangan suami istri. Lebih miris lagi, ada yang terlibat dalam seks sejenis, baik itu lesbian maupun homoseksual. Hingga biang tawuran antar pelajar. Oke. Ini udah bisa belum ya kira-kira supaya Selalu nggak pakai gue akhirnya kalau dia yang menularkan virus ke gue ya tunggu saja namanya B ya bukan bot ya guys karena dia tahu bot tahu right? Ya gue nanti video ke positif itu bulan September 2018 sehari setelahnya gue langsung ke WA gue tanya kabar dia kayak apa kabar dan lain-lain dia kabar baik dia bilang aku baik kabarnya akhirnya gue ceritain lah kalau gue di channel ada konflik tapi setelah itu blog nomor gue coba telepon nomor telepon juga blog nomor telepon gue blog semua nomor gue kasih
supaya sepakat berdua, gak cuma dia dipaksain gitu loh. Gue cuma pengen make sure apakah dia itu tahu kalau dia positif atau enggak. Kalau memang dia nggak tahu, ya gue mau ngantar dia untuk HIV, right? Tapi kalau dia udah tahu kalau dia positif HIV, ya gue mau nyaranin dia untuk melakukan treatment ARV supaya ketika dia melakukan kegiatan hama lagi, dia nggak menularkan virus ke orang lain, right? Jadi niat gue bukan untuk marahin apa gue blog, tapi waktu ketika gue uh, orang itu nonton gue sama foto dan foto orang aneh gitu, karena makanya kan lah gue itu tambah gue atau nggak mau melakukan aku oke gue nggak mau. Um, dan ya itulah, tapi sayangnya jadi itu udah bulan April buat Jadi ini adalah video orang dia gitu ya, menikah gitu. Dan yang satunya transgender, transseksual juga, transian juga, gitu kan. Jadi ini bingung juga ya. Mama jadi papa, papa jadi mama. Kita lihat aja. Maaf Kak Meti, suara videonya kurang jelas. Kan jelas. Ini luar biasa ya. Nanti akan membuat anaknya dia setelah lahir ya. Saya harus bagaimana gitu dalam tanda kutip gitu kan, saya keluar dari papa gitu kan, tapi mama papa saya jadi mama, aduh saya jadi bingung. Nah gitu ya. Ada juga yang ini ya, berita yang satu ini, jadi ada guys yang mengadopsi ya, mengadopsi jadi papa dan baby ya. Nah, ini itu berita ini pernah sampai viral. Nah, anaknya itu menjadi korban sodom dari papa dan dedinya. Ini ada rekomendasi film kalau mau mengetahui LGBT ya, tapi ini lebih kepada transgender. Nah, untuk ini kisah nyata filmnya ya, disarankan kalau hanya untuk ilmu saja. Tapi kalau ada sesuatu dalam diri, kemudian
ada ke arah sana, sebaiknya tidak perlu nonton. Nah, dari film ini, ya, nah ini aslinya ya, ini yang berubah jadi transgender. Nah, ini dulunya itu dia seks normal, heteroseksual. Nah, kenapa sih bisa jadi ini apa pindah jadi transgender? Karena dia itu membantu istri ini istrinya, ya. Istrinya itu seorang pelukis, ya. Suaminya ini diminta untuk menjadi model sampai disuruh menggunakan apa pakaian-pakaian perempuan dan ya di sini dia itu seperti diberikan figur atau seseorang yang berbeda dari dia ya. Jadi eh, yang menjadi perempuan itu ya kepribadiannya perempuan itu namanya Lily gitu ya, sosok Lily ya. Namanya Enya. Oke, ini 1920 transgender itu hanya karena ya eh, apa kebiasaan menjadi model ya terus menerus akhirnya dia ingin menjadi transgender. Hmm. Nah, apakah LGBT itu menular? Nah, teman-teman, menurut teman-teman menular gak ya? Ini sekarang udah jelas kan tadi. Boleh di chat jawabannya menurut teman-teman transgender itu sorry LGBT itu menular atau tidak dari pemaparan saya tadi. Nah, nanti kita analisa bareng-bareng nih, analisa kasus. Oke, udah ada yang jawab belum? Menular nggak ya? LGBT itu apakah menular? Nah, kalau misalnya ada yang jawab, boleh nih. Oke, wah terima kasih Kak Arbita. Mungkin ya kenal lingkungan yang sebenarnya tepat sekali ya. Oke, sebelum tadi mendukung jawaban dari Kak Arbita, kita lihat ya, ini akan menjadi ya jawaban dan contoh kasus. Oke, kita lihat.
Em, kita bahas, kita analisa bareng-bareng. Jadi di sini ada teori behavior kita untuk kasus yang tadi. Oke, karena setiap kasus itu bahkan setiap orang ya, ini gangguan mental. Jadi setiap itu akan berbeda rumusan dari psikologi. Oke, di sini ya, Halo Kak Meti, kayaknya nge-freeze ya? Halo? Oke, mohon maaf teman-teman, kayaknya Kak Meti ada gangguan sinyalnya. Oke, sambil nunggu Kak Meti gabung lagi, boleh barangkali ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar, nanti biar kita bahas bareng-bareng. Silakan teman-teman, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Oh iya, ternyata saya ke-mute tadi, maaf ya. Jadi sambil menunggu Kak Meti hadir lagi, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sharing gitu ya. Kalau kita ngomongin LGBT ini kan sebenarnya ada apa ya, 4 poin ya gitu. Lesbian, kemudian gay, biseksual, dan transgender gitu. Silakan teman-teman yang mau sharing, mau nanya juga boleh sambil nanti tunggu Kak Meti datang lagi. Oke, Kandita, apakah LGBT bisa sembuh? Jika sembuh harus pakai terapi apa dan perlu melibatkan obat medis dari psikiater atau tidak, ya. Kemudian penanganan awal seperti apa yang harus diberikan kepada individu dengan gejala LGBT. Kemudian dari Mbak Nurdiani, mengapa jadi semakin banyak gitu ya Mbak, dan bagaimana menghindari biar ini tidak semakin banyak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau sharing? halo, maaf ya lampunya mati. Ya, nggak apa-apa. Oh Mas Amir bisa jadi nggak mau sense.
Oke, lanjutin, mohon maaf sebesar. Nah, kita lanjutkan dari kasus yang tadi, dari video yang tadi itu. Yang jelas di sini ada input. Input itu kalau di bahasa psikologi itu stimulus ya, atau kalau orang bilang itu adanya informasi masuk. Nah, melalui apa? Gitu kan? Bisa melalui media, lingkungan, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nih penyebabnya gitu kan. Kemudian menggunakan alat apa? Ya panca indera kita. Nah, panca indera kita kan ada 5 kan. Raba untuk melihat, yang melihat gitu ya. Kemudian indera rumah kan apa sebagai alatnya untuk Oke, kemudian diterima nih sama otak, gitu kan? Nah, setelah diterima sama otak, nah, otak langsung nih berpikir gitu. Nah, oh ternyata gitu kan dari yang tadi ya ternyata saya seperti ini, gitu. Itu saya diakui ya, saya diterima ya. Gitu. Nah, rewardnya apa? Oh apa begini ya, bercanda tuh seperti ini, apalagi tadi dilihat ya masih remaja gitu kan, mungkin ada yang masih anak-anak karena kan anak zaman sekarang tuh mungkin kembangnya cepat dan badannya besar-besar gitu. Oke. Kemudian oh ini lucu ya, ternyata saya berpakaian begini menghibur ya, saya lucu ya, jadi orang-orang tuh seneng gitu. Kemudian perasaannya gimana nih? Saya nyaman, saya merasa dihargai gitu. Kemudian perilakunya apa? Jadi LGBT itu tadi ya, bisa jadi transgender gitu, jadi untuk yang terlihat di video masih transgender. Nah, kemudian lagi gitu kan kognitifnya. Terima informasi lagi gitu ya. Setelah kognitifnya ini berpikir lagi gitu ya. Nah, dapat lagi nih reward penguatnya. Oh, ternyata ya saya itu dipuji ya kayak ini. Wah, saya terkenal ya. Kemudian, wah ternyata kayak gini tuh mendapatkan uang ya. Oh, dengan cara seperti ini juga saya dapat uang. Saya contoh yang ada di TikTok gitu kan. Nah, dari video yang tadi akhirnya menimbulkan perasaan efektif. Afektifnya itu perasaannya tuh, oh saya merasa bahagia, merasa dicintai, ya semakin yakin nih sama, oh ini ternyata diri saya gitu. Akhirnya perilaku menjadi menyimpang lagi, gitu kan? Akhirnya menjadi kebiasaan, terus menerus diulang lagi. Karena apa? Dapat rewardnya itu. Gitu. Apalagi yang dari video tadi itu ya sudah ya kita lihat ya tadi ya sudah benar-benar difasilitasi. Dressnya mana ada sih perempuan yang seusia saya segitu gitu ya, kecuali dia mengalami anoreksia ya. Kemudian itu kan benar-benar dia difasilitasi dengan yang pas, kemudian ukuran size, bahkan sepatunya juga nah, luar biasa sekali gitu. Jadi benar ini menyebar
karena perilaku yang kebiasaan itu. Kemudian preventif dan kuratifnya. Preventif pencegahannya. Yang jelas harus ada bantuan dari pemerintah. Gitu ya. Kita nggak bisa nih, misalnya sebagai nakes atau sebagai lain-lain tanpa ada support dari pemerintah gitu ya. Sampai saat ini, sampai detik ini ya, dari hukum di Indonesia gitu ya, belum seperti hukum di Rusia menegakkan langsung. Oh, tidak boleh nih seperti ini gitu. Jadi masih apa ya, belum ada kejelasan gitu ya. Mereka itu lebih banyak mendapatkan hukuman dari sosial karena penerimaan dan ya eh, ke agama juga, moral gitu ya, akhlak. Nah, dukungan pemerintah, adanya program pemerintah. Nah, mungkin di sini gitu ya sudah ditegakkan nih ya. Uh, Kalau misalnya seperti ini akan dipunishment seperti ini. Oh, ini juga untuk masyarakat sendiri juga gitu loh. Nggak cuman dan mungkin dari bukan cuman hukuman ya, tapi lebih tepatnya itu mungkin kebimbingan, kan, penyembuhan, kita sama-sama gitu kan. Uh, Semua nakes dikumpulkan, kita sama-sama bagaimana nih caranya supaya lebih baik lagi nih ke depannya. Kemudian edukasi di puskesmas gitu. Nah, ini kan puskesmas itu kan rumah sakit dari pemerintah. Nah, mungkin di sini bisa dari puskesmas di sana, karena gini, di puskesmas itu psikolog klinis itu cuman di beberapa kota aja gitu, Yogyakarta, Bantul, Jakarta gitu. Sedangkan yang lain itu masih kurang, bahkan ada yang tidak ada gitu ya. Jadi bisa nih kalau ada psikolog di puskesmas ya, diberikan edukasi ke masyarakatnya. Nah, di sana kan ada nih apa PKH ya, keluarga bahagia itu, atau apa saya agak lupa gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dilakukan edukasi di situ. Kemudian ada program di Kami sih, maaf, mengingatkan waktunya. Oke. Oke. Program di sekolah misalnya diberikan, kemudian mungkin tambahan nih di apa kampus-kampus atau apapun itu gitu ya, bahwa seks edukasi itu sangat penting banget. Oh, ternyata jenis kelamin tuh perempuan dan laki-laki, dan ini gitu ya, lebih ke seks edukasi. Kemudian kerjasama dengan masyarakat. Jadi kalau pemerintah sudah kemudian nakes dan lain-lain sudah mendukung, ayo kita sama-sama dari masyarakat juga saling membantu gitu, supaya tidak ada dampak-dampak ya HIV dan lain-lain. Kemudian kuratifnya ya, mungkin dari pemerintah itu bisa pembentukan kader jiwa, pelatihan kader jiwa, dan untuk teman-teman kita yang mengalami bisa konsultasi ke psikolog, bisa dilakukan terapi, dan mungkin setelah sampai di psikolog ya bisa di refer psikiater. Biasanya itu yang ini ya apa perlu misalnya ada kelainan otak dan lain-lain, karena apa yang namanya otak dari LGBT itu ya, kalau kelainan itu yang biogenetik itu otaknya lebih kecil daripada yang normal gitu ya. Itu menurut dokter psikiater, kemarin ada seminar ya tentang LGBT ini gitu. Nah, untuk terapinya itu sesuai kebutuhan. Nah, ini kan ada nih penyebabnya, faktor eksternal dan internal. Dan mungkin yang internal itu dari biogenetik, itu yang kelainan otak itu. Nah, itu nanti di refer ke
Nah, terus sedangkan nanti kalau terapi, kalau eksternal dan internal itu akan masing-masing. Misalnya bisa menggunakan terapi kognitif perilaku, mungkin juga hanya kebutuhan ya humanistiknya aja, mungkin bisa menggunakan study center dan lain. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anda sebagai moderator. Oke. Jadi terakhir saya no to LGBT ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Meti atas penjelasannya. Jadi tadi kita udah sama-sama dengerin penjelasan dari Kak Meti terkait apa itu LGBT, kemudian apa sih sebenarnya yang jadi faktor seseorang bisa menjadi LGBT, kemudian bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan sebagai untuk pencegahan gitu ya, preventif, dan kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk penanganannya gitu kalau memang diperlukan, dan terapinya pun akan berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan mungkin penyebabnya apa, jadi penanganan juga apa gitu. Oke, sekarang mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan ya, Kak Meti. Ini ada 2 orang yang sudah bertanya, nanti mungkin akan menyusul berikutnya. Tuh, oke. Yang pertama ada dari Kak Arbita. Apakah LGBT bisa sembuh? Dan jika sembuh harus pakai terapi apa? Dan perlu melibatkan obat medis dari psikiater atau tidak? Gimana tuh Kak Meti? Ini harus menerima kenyataan juga ya. Kalau penyakit itu ya itu tidak ada yang bisa disembuhkan, hanya diturunkan. Ya, itu saya jadi setelah saya internship di RSD gitu kan, kemudian saya tanya nih, dan banyak sekali ya psikolog senior bahkan psikiater bisa, itu gimana sih bisa sembuh enggak gitu. Nah itu sampai detik ini itu belum ada yang sembuh total, itu tidak, tapi diturunkan. Nah, di sini yang uniknya itu sama nggak sih sama kayak penyakit fisik gitu kan. Pernah tahu kan yang namanya diabetes? Nah, diabetes itu kan kita mengontrol pola makan. Nah, dia itu kan masih menetap di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kadar gula yang masih banyak kita konsumsi gitu kan. Nah, itu kan kembali lagi gitu. Nah, itu mental itu juga seperti itu. Jadi, misalnya nih LGBT gitu kan. Penyebabnya apa? Karena faktor lingkungan gitu. Setelah itu ada trigger lagi gitu kan. Tadinya dia sudah turun. Nah, di sini yang paling penting ketika ke psikolog, gitu ya, jangan cuma yang minta diturunkan aja nih, jangan, tapi minta bagaimana caranya untuk mengontrol supaya ketika ada trigger lagi, gitu ya, oh saya bisa mengontrol nih, oh saya menjadi lebih baik lagi, saya bisa memperbaiki lagi, saya bisa menahan, saya bisa, jadi seperti itu. Jangan yang oh sudah turun ya sudah. Biasanya kebanyakan pasien yang ada itu datang gitu kan, oh saya diagnosa bahkan udah selesai gitu. Kalau misalnya terapi pun, oh saya sudah membaik nih, sudah turun nih, sudah selesai. Bukan seperti itu, tapi terapi juga ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi kalau terapi ini itu benar-benar bagaimana ya bisa bermasyarakat dan bisa mengontrol nih kalau ada trigger lagi seperti itu. Dan tadi pertanyaannya untuk ke psikiater ya. Oke, jadi untuk yang ke psikiater itu tergantung dari faktornya. Kalau kelainan gitu ya, dalam arti dari faktor internal ya, faktor medis itu bisa di-refer ke sana. Tetapi tetap saja harus ada psikoterapinya, yaitu dari psikolog itu, supaya membantu seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik. Terus ada pertanyaan berikutnya.
apa penanganan awal yang harus diberikan kepada individu yang sudah ada gejala dari LGBT ini? Oke. Dari Kak Ardita juga. Jadi begini, kalau misalnya nih penanganan awal ya seseorang yang mengalami gangguan mental apapun atau LGBT ya terlebih kan kakak bukan ya profesional gitu kan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus memahami dia dulu. Biarkan dia bercerita dulu. Oh, saya begini, saya seperti ini, gimana? Berikan empati. Gitu. Tapi empati hanya sebatas empati pendengar, mungkin bisa pendengar aktif gitu ya. Karena di sini itu kita tidak boleh melibatkan terlalu jauh gitu. Nah, setelah memberikan empati, nah otomatis dia kan juga memberikan, oh ternyata saya ini ya diterima sama kamu mau mendengarkan saya. Nah, disitulah kakak bisa masuk nih, sarankan pergi ke psikolog karena LGBT itu sudah lumayan ya bisa dikategorikan uh, berat gitu loh. Jadi maksudnya harus benar-benar ke profesional gitu ya. Jadi uh, di sini kakak harus memahami itu juga. Oh, saya menyadari bahwa saya juga bukan profesional. Jadi ayo kita yuk sama-sama. Jadi membuat dia itu ayo gimana caranya merayu gitu ya supaya merayu dalam tanda kutip tuh ayo kita ke psikolog gitu atau kita ke psikiater. Kalau misalnya di sana nggak ada psikolog ya psikiater lah gitu. Oke, jadi itu dari saya. Ada lagi Sananda? Baik, ini Kak Adina sepertinya mau Oh iya boleh. open mic. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tak mohon izin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk bersikap dan menghindari diri kita dari LGBT jika lingkungan sekitar kita itu mayoritas LGBT. Yang kedua, tindakan apa yang bisa kita lakukan tanpa menyinggung perasaan dari pelaku LGBT jika salah satu dari mereka itu ternyata memiliki perasaan terhadap kita. Jadi maksudnya kita menghindar atau kita harus bagaimana, tapi tanpa harus melukai perasaan mereka, biar tidak tersinggung begitu. Itu saja Kak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab Kak Meti. Pertanyaan yang pertama ya, gimana sih untuk teman-teman yang LGBT itu ya? Oke, yang jelas yang pertama itu memang kalau mental kita dan mungkin Kak Adina itu kan sudah mengetahui dari edukasi ini gitu kan. Itu kita balik lagi nih ke kepribadian dan mental dari Kak Adina. Karena tiap orang itu kepribadiannya beda-beda dan coping stressnya pun berbeda-beda. Jadi gini, kalau misalnya Kak Adina itu punya masalah kuat, ya, kemudian Kak Adina itu tidak mudah terpengaruh, nah, Kak Adina bisa masih bergaul sama mereka. Tapi kalau misalnya, wah kayaknya nggak kuat nih lama-lama gitu kan, bisa jadi nih gitu. Naudzubillah ya jangan sampai. Nah itu lebih baik yang harus dilakukan itu apa? Menghindari. Gitu. Dan kalau misalnya dia menanyakan, kenapa sih kok kamu menghindar? Gitu kan. Kakak bisa terus terang aja kasih penjelasan gitu ya. Yang penting sebetulnya LGBT itu gitu kan sama seperti kita, hanya mungkin kemungkinan besar itu hal seperti
ini itu sangat sensitif gitu. Jadi bisa mungkin sebelum ngomong di-prepare dulu ya kalimatnya yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin yang jelas nih, sebelumnya saya minta maaf teman-teman, saya bukannya bermaksud untuk menyinggung gitu ya. Kemudian jelaskan, karena jujur saja ini bukan termasuk dari circle saya gitu. Menurut saya itu jalan yang terbaik ya. Karena apa? Itu juga termasuk penyadaran dari mereka juga. Gitu. Ya, bukannya kita menjadi sombong atau sok keras atau gimana enggak, tapi dalam arti gini, supaya kita sama-sama enak gitu ya. Karena yang namanya kita juga berhak memilih teman-teman gitu. Makanya di dalam agama ya itu berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan soleha kalau di Islam, dan kalau misalnya di agama lain juga seperti itu juga gitu kan. Nah, bisa terus terang aja gitu. Saya tuh keberatan kalau misalnya eh, saya harus mengikuti kamu yang seperti ini gitu ya. Itu menurut saya. Karena eh kita itu tidak bisa keluar dari realitas kenyataan gitu. Jadi kalau misalnya kakak menyinggung atau tidak, ya tergantung kalimatnya, nanti harus diproses dulu gitu. Tapi kalau misalnya dia mengetahui ada sesuatu dari dia juga pasti memahami gitu. Dan dia justru malah uh, oh emang kenapa gitu kan, oh ternyata kamu pilih-pilih sama dia, karena mental saya bisa terpengaruh. Terus terang aja, memang kenapa, terus saya harus gimana, saya nggak punya teman dong ya. Makanya kalau kamu mau seperti itu, kita berobat kalau kamu mau gitu, kamu di psikiater atau ke psikolog. Justru itu pintu ya, dari ya membuka pintu untuk mereka untuk supaya berubah, supaya terapi ya. Menurut saya itu. Kemudian yang kedua tadi ya, eh, tadi pertanyaannya mengenai yang suka ya kalau LGBT ya. Yang jelas katakan dengan tegas gitu. Tidak bermaksud untuk menyinggung juga, tapi bilang saja gitu ya, bahwa kondisi saya ini seperti ini. Saya juga masih menyukai laki-laki. Nah, perlahan-lahan baru ya ditinggalkan. Jangan langsung yang menghindar langsung pergi. Nah, itu malah bikin dia itu makin agresif gitu loh. Karena gini, dari semuanya gitu ya, gangguan mental, menurut mereka gitu kan, ini tuh jadi tujuan hidup kita itu kan survive ya gitu. Dan ujungnya itu apa? Memunculkan membuat kita itu bahagia. Nah, timbullah apa? Hormon dopamin. Hormon dopamin kalau yang cukup, maksudnya seimbang gitu ya, untuk tubuh kita, itu akan menjadi bagus, bahagia gitu. Tetapi kalau lebih ya, yang terjadi apa? Perilakunya menjadi agresif, akan menjadi delusi. Kemudian delusi itu tidak bisa membedakan realitas ya dengan halusinasi gitu, dengan apa ya, imajinasi atau apa itu ya, halusinasi lah. Nah, halusinasi itu dari ini apa namanya, dari misalnya indra kita gitu ya, ada ini deh, ada setan lewat. Nah, tuh contohnya seperti itu. Kemudian bisa depresi, bisa juga cemas gitu. Jadi dopamin itu tidak boleh berlebihan. Nah, di sini itu kan seperti itu. Akhirnya makanya apapun yang berlebihan itu
tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan. Itu ya menurut saya itu ya semoga menjawab ya, karena kita balik lagi apapun yang kita justru kalau misalnya kita tidak jujur dengan kondisi ya itu malah mengakibatkan misalnya kita bohong nih, kita menghindar kemana-mana atau gimana gimana gitu, itu malah dia itu selalu mengganggu terus. Jadi lebih baik kita harus tegaskan gitu, harus asertif sebelum ketemu, mungkin ditata dulu nih kalimatnya, oh supaya dia tidak menyinggung atau gimana. Menurut saya itu ya. Oke, Sananda. Terima kasih, Kak Meti. Ini masih ada 2 orang lagi yang bertanya, tapi karena ini udah cukup malam, mungkin nanti dijawab singkat aja ya, biar Oh iya ya. kejawab semuanya gitu ya. Ini dari Kak Nurdiani, mengapa LGBT saat ini semakin banyak? Dan untuk menghindari itu bagaimana? Biar tidak semakin banyak gitu. Tadi udah dijelaskan ya preventif. Ya, yang jelas kalau dari pemerintah itu perbanyak edukasi dan dari masyarakat juga ya harus melihat dampak-dampaknya juga, mengingat dampak-dampaknya itu juga gitu. Yang jelas di sini benar-benar harus diutamakan edukasi. Cuman kan di sini kan uh, banyak yang bungkam ya, dan lebih ke ya humanis deh gini-gini. Nah itu dia. Padahal kita tahu dampaknya seperti apa sih. Oke, kemudian tadi apa Kak selain ini? Tadi selain mengapa, terus gimana biar tidak semakin banyak. Tapi sebenarnya udah dijawab sih ya, itu Ya, lebih ke preventifnya juga gitu ya kami preventif dan ya. kurang. Baik. Terus ke pertanyaan selanjutnya dari Somavita. Ini sepertinya dari apa ya bidang psikologi juga gitu. Apakah ada alat tes dari sisi psikologi yang dapat menyatakan seseorang itu merupakan LGBT? Baik. Kalau dari ini boleh jujur ya. Jadi kalau misalnya kita itu kan kebanyakan itu dari barat gitu. Dan dari barat sendiri pun sudah menjadi humanistik gitu ya. Lebih maksudnya lebih apa ya? Tidak bukan gangguan juga. Jadi kalau di barat itu saya belum menemukan. Mungkin ada beberapa skala-skala aja ya yang dibuat sama di Indonesia mungkin, cuman tidak ya yang tadi mahasiswa yang tadi belum selesai sudah meninggal gitu kan. Itu kan dia pasti ada skalanya juga kan gitu. Cuman kan belum sampai kemudian belum ada keajukan dari mungkin validitasnya juga gitu. Mungkin ada di Indonesia, tapi saya belum menemukan itu juga. Karena sebelumnya kan kalau misalnya kita harus menggunakan alat tes itu harus ada validitasnya juga gitu. Jadi tidak bisa menggunakan tidak bisa apa ya? Oh ini udah bagus nih gitu. Kan beda kan kalau misalnya kayak udah ada depresi kan udah banyak banget yang meneliti gitu. Apalagi dari barat udah paten nih, oh pakai BDI nih misalnya kayak gitu. Itu udah ini kalau ini belum ada. Oke, berarti sejauh ini mungkin ini ya belum ditemukan gitu ya, karena Uh, memang butuh waktu juga ya untuk uh, mengukur gitu ya, dan memang suatu alat kalau ukur. seseorang itu merupakan LGBT, nah itu kan bisa kelihatan deh dari misalnya postur apa ya, body language-nya juga kelihatan, kemudian apa ya tidak semua seperti itu, cuman kan terlihat ya, karena mereka kan ingin terlihat gitu loh, ingin oh ini loh aku loh gitu, mereka kan pengen dilihat seperti itu gitu loh. Jadi di situ terlihat yang jelas pasti penyuka jenis gitu kan.
kemudian mungkin ada biseksual ya, 2 jenis itu, dan ada Q plus, wah itu saya udah nggak ini deh, itu udah bener-bener banyak banget ya, queer, terus ada internal, aseksual, terus apalagi udah banyak banget, saya udah LGBT udah luar biasa, apalagi yang lain-lain plus itu, aduh, menurut saya itu aja sih. Oke, baik. Cuma mungkin saya sih belum mempelajari, tapi sebatas pernah dengar juga ada yang namanya skala Kinsey gitu kan untuk melihat orientasi sih gitu. Cuma memang saya sendiri belum mempelajari gitu. Nanti boleh deh, nanti kalau kita pelajari bisa jadi bahasan lagi gitu kali ya, Kak Meti ya. Boleh tuh. Oke. Mungkin itu aja kayaknya dari pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua. Terima kasih banyak Kak Meti sudah sharing pada hari ini. Ini kita teman-teman antusias juga jadinya cukup lama ya. Gitu. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau kata-kata terakhir mungkin dari Kak Meti? Kata terakhir, saya nutu LGBT ya. Buat teman-teman yang dan obatnya, ini benar-benar untuk masa depan bangsa dan kalian juga. Jangan buang waktu kalian untuk, maaf bukannya saya mencolokkan, cuman memang kita harus menyadari diri kita. Ya, jangan sampai sejarah kita nih nantinya, oh Kananda nih ternyata dia lesbian, oh ada nih, nah harus ini ya, karena dan yang jelas selamatkan anak kita. Tetap semangat dan semoga ilmu hari ini menambah wawasan dan menyebarkan ya teman-teman, mendapatkan pahala. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Kak Meti atas sharingnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Untuk nanti pemenang yang mendapatkan free counseling gitu, nanti kita umumkan di grup aja gitu kali ya, Kak Meti. Ya, Oke. Sekali lagi, saya mohon maaf juga kalau ini jadi mundur, tapi insya Allah berguna, bermanfaat buat semuanya. Oke. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. terima kasih.